Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast PPTQ Putri Al-Mubarok Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro. Nama Ana para Mutiara Halimanisa, insya Allah akan menemani pemirsa pada 1 tahun ke depan. Sebelumnya, Ana ngasih tahu dulu nih, di sini kan ada program unggulan yaitu pembiasaan memakai bahasa Arab, yakni dengan memanggil diri sendiri sebagai Ana. Jadi nanti pembiasaannya di podcast ini kalau memanggil diri sendiri itu Ana guys. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Kepala Kepesantrenan PPTQ Putri Al-Mubarok. Namanya Umi Siti Muslihah. Nah, kita kenalan dulu sama beliau guys. Cus. Jadi di Pondok Pesantren Putri ini ada program apa aja nih unggulannya? Ya, untuk PPTQ Putri Al-Mubarok ini ada beberapa keunggulan. Salah satunya adalah tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran ini ada program reguler dan ada program khusus. Program khusus gimana? Ya, program khususnya itu khusus untuk anak-anak yang sudah melewati seleksi. Jadi anak-anak yang punya kemampuan bisa menghafal dengan cepat dan bacaan yang bagus itu dikelompokkan dalam program khusus tahfidzul Quran, dan targetnya lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 30 juz dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan program reguler. Kalau program reguler sendiri targetnya berapa juz nih? Untuk program reguler berbeda-beda, jadi sesuai tingkatan sekolahnya, tingkatan kelasnya ya, tingkatan kelasnya. Kalau mulai dari kelas 7 Mi, ya. Kira-kira berapa juz? 1 bulan, 1 tahun, 1 semester? Untuk yang reguler itu programnya target harian itu 1 halaman, ya itu keren 1 ya, halaman. Guys, 1 halaman. Iya, 1 halaman. Sudah keren itu satu halaman itu. Ya, lanjut Mi. Iya, untuk program yang lainnya ada juga program pembiasaan berbahasa. Alhamdulillah sudah berjalan ya ini programnya, yaitu ada bahasa Arab dan juga pembiasaan pakai bahasa Inggris. Jadi berganti-gantian. Sebulan bahasa Arab, sebulan bahasa Inggris. Dan teknisnya pembiasaan ini pertama-tama anak-anak dibekali dengan menghafal mufrodat kalau bahasa Arab ya. Kemudian ada juga halakohnya. Di program ini ada juga tesnya. Ada tesnya. Iya, untuk mengetahui seberapa banyak mufrodat yang sudah dihafal dan yang sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi santri ada kewajiban untuk berbahasa. Jadi kalau tidak berbahasa ada ikopnya ya. Iya, ada ikopnya. Apa itu ikopnya Mi? Biasanya yang sering itu kan dilanggar menggunakan kertas ditulisi, ada tulisannya itu ya. Ditulisin bahwa saya sudah melanggar bahasa seperti itu. Jadi pakai kemana-mana harus dipakai ya itu ya. Biar jerep. Itu untuk apalagi, Mi? efek jerah. Ya, untuk selanjutnya ada juga program unggulan di pembiasaan adab Islami atau karakter ya. Karakter. Ini kita menguatkan kultur pondok ya, pembiasaan karakter. Karakter di sini meliputi ya dalam berbusana ya, dalam berbusana kita punya kultur di Hidayatullah. Alhamdulillah kita menerapkan busana yang syar'i. Jadi mungkin beda ya dengan pondok-pondok yang lain ya. Jadi kerudungnya panjang, harus bergamis, berkaos kaki ya. Dan juga harus berciput. Supaya apa? Supaya tidak mudah kelihatan rambutnya, aurat ya. Iya. Sangat menjaga aurat. Itu wajib soalnya. wajib menutup aurat. Lalu perbedaan pondok ini dengan pondok lain tuh apa sih Mi? Ya, setiap ini lembaga kan punya perbedaan ya. Hal yang spesial gitu. Ya mungkin di ini ya penerapan berbusana itu ya. Mungkin kalau di pondok lain punya
apa namanya ciri khas masing-masing. Kalau di sini ini dalam penerapan syariat berbusana harus panjang, kemudian pakai gamis, tidak pakai yang potongan gitu, harus berkaos kaki. Jadi tidak cukup dengan kerudung besar dan gamis, kaos kaki juga harus, karena kaki juga termasuk aurat gitu. Kalau untuk pembiasaan adab-adabnya itu gimana ya Mi setiap harinya? Harus diingatkan gitu. Iya, untuk adab-adab itu harus. Kami di sini kan menerapkan pendidikan yang bermutu mendidik dengan keteladanan, cinta dan doa. Jadi sebagai seorang pengasuh harus memberikan teladan dulu. Kemudian dengan cinta dan didoakan di setiap sujud-sujud kita kepada Allah. Ya. Ini kan tadi kan ada pembiasaan adab-adab ya, itu yang ingetin itu kita semua atau hanya pengasuh saja gitu? Itu saling mengingatkan. Jadi santri juga punya kewajiban mengingatkan, mengajak kepada teman-teman. Jadi itu kan juga perintah Allah ya, saling mengingatkan di surat Al-Asr itu ya. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Itu kita terapkan kepada pengasuh dan juga kepada santri. Terus, Ana mau tanya nih tentang profil musrifah. Oh ya. Kepengasuhan ini. Iya. Untuk musrifah yang pasti musrifahnya itu berakidah sohihah, ya. Akidah yang benar, ya. Akidahnya benar. Sebelum masuk menjadi musrifah itu kan harus melalui tahapan-tahapan seleksi juga. Yang kedua, musrifah itu juga harus mutakhallikun bil Quran, punya akhlak Al-Quran. Jadi bisa membimbing santrinya untuk lebih dekat dengan Al-Quran, sesuai dengan unggulannya kan juga kita mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan cara menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya berwawasan luas. Jadi seorang musrifah harus punya wawasan luas dan punya rasa kasih sayang besar ya, walaupun di sini pengasuhnya kebanyakan masih gadis ya, belum berkeluarga, tapi dalam hal mengasuh harus sudah punya bekal kepengasuhan yang banyak ya. Insya Allah ya. Begitu. Lalu ada ini nih struktur kepesantrenan. Oh Nah, iya. ada kepala kepesantrenan lo ada apa lagi nih? Iya. Di bawah-bawahnya gitu, ada divisi-divisi kah atau departemen kah gitu? Iya, untuk struktur pesantrenan ada ya. Jadi di atas kepala pesantrenan tuh ada pembina ya. Pembina itu dari ini ya, dari yayasan ada. Semua pengurus yayasan itu menjadi pembina bagi kepala pesantrenan. Sedangkan di bawah kepala pesantrenan itu ada kabit-kabit ya. Kabit ini tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada berapa bidang, Mi? Yaitu ada kabit kepengasuhan, ada kabit kurikulum, ada kabit organisasi ya. Ini semua membawahi divisi-divisi ya. Masih ada lagi di bawahnya? Iya, masih ada lagi ya. Kabit kepengasuhan membawahi koordinator musrifah. Nah, koordinator musrifah membawahi musrifah-musrifah yang ada di sini ya. Jadi ada tahapan-tahapan ketika kita melakukan koordinasi supaya lebih mudah ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, jadi bertahap gitu. Dan untuk kabit kurikulum ini juga membawahi banyak divisi, mulai dari divisi kebersihan ya, kebersihan ada divisi logistik yang sangat penting ya di pondok. Ada divisi keamanan, ini Masya Allah kedisiplinan ya, untuk menerapkan kedisiplinan perlu adanya divisi keamanan. Ada divisi yang paling menjadi unggulan adalah divisi ketafitan, ada divisi keibadahan yang menjadikan anak-anak Insya Allah dalam beribadah itu supaya terbiasa melakukan sesuatu bersegera. Ada adzan bersegera untuk bersiap sholat,
ada bel, segera melakukan apa kegiatan yang menjadi tugasnya gitu. Jadi banyak ya. Ada juga di bawah kabit kurikulum itu ada diniyah juga. Diniyahnya itu apa aja Mi mapelnya? Oh iya, banyak. Diniyah ini adalah salah satu bentuk dari pesantren itu membekali santri agar paham tentang sakofah Islamiyah, ya, sakofah Islamiyah. Kalau tentang kemampuan akademik itu kan sudah di sekolah. Jadi di pondok ini kita fokuskan pada sakofah Islamiyah atau diniyah. Mata pelajarannya ada fikih, akidah akhlak, ada hadis, ada tauhid yang penting ya, ini tauhid, ada sirah, dan juga ada tajwid, pelajaran tajwid, gharib ya, banyak ya. Dan sangat alhamdulillah terjamin sekali ilmu Islamnya ya. Ya, insya Allah. Tidak hanya akademik dunia, akademik akhirat juga ada guys. Iya, jadi seperti itu supaya santri balance ya, mendapatkan ilmu dunia dan juga mendapatkan ilmu akhirat gitu. Iya. Lalu tentang santri-santrinya nih, gimana Mi sikap-sikapnya kepada orang tua ataukah kepada pengasuh gitu, gimana Mi? Iya, alhamdulillah di dinnya itu kan juga ada materi tentang ta'lim ya. Itu diajarkan kalau sikap seorang santri bagaimana ketika menuntut ilmu, bagaimana sikap kepada guru. Kalau tentang birrul walidain juga ada kajian-kajian yang dilaksanakan, kajian untuk memperluas wawasan keilmuan bagaimana kita itu harus berbakti kepada orang tua, dan juga ada bagaimana hubungan dengan sesama santri, bagaimana dengan sama guru, itu ada semua. Dan ilmu ini disampaikan harus langsung diterapkan. Kalau di Hidayatullah kan seperti itu, punya ilmu, dapat ilmu langsung diterapkan. Insya Allah semua santri seperti itu ya guys. Insya Allah. Okay. Untuk program-program divisi-divisi ini ada apa aja? Ya, ya seperti tadi yang sudah Umi sampaikan, divisinya kan ada divisi kebersihan yang selalu mengkoordinasikan tentang kebersihan. Ya, ini harus kita betul-betul ya dikawal kebersihan pondok, karena kita tanamkan kepada anak-anak kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi anak-anak juga harus mempunyai kepekaan terhadap kebersihan lingkungan. Kalau di pondok ini kita sebut sebagai bi'ah ya, menjaga bi'ah kebersihan ya lingkungan itu. Ini kalau divisi kebersihan. Kalau divisi yang lain ya sesuai dengan programnya. Kan semua divisi ini punya program masing-masing yang sudah dibuat sejak awal, di awal tahun pelajaran, dan kemudian diterapkan pada setiap sesi atau setiap sesuai dengan waktu yang ditentukan divisinya itu. Oke, cukup. Iya. Terima kasih kepada Umi Siti Muslihah selaku Kepala Kepesantrenan. Jadi gitu ya guys profil pondok kita. Untuk kalian yang mau daftar silakan daftar. Terima kasih sudah menonton podcast pada kali ini. Ditunggu ya podcast selanjutnya. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.